Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul karamati ala tamam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum ulul fadaili wal a'mal. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Nabire, yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh Forkopimda yang sempat hadir siang kali ini. Mohon maaf mengingat waktu jam 11:04. Cocok tidak? Acara makan setengah jam, masih ada waktu setengah jam. Seluruh pimpinan Ormas Islam Kabupaten Nabire, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu mengingat waktu. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai yang sempat hadir di majelis ini, wabil khusus Bapak Kiai Haji Imam Mukhlasi Al-Bukhari beserta keluarga dan seluruh para asatidnya, para wali santri yang sempat hadir siang kali ini yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat, jalisin jalisat, muslimin muslimat, hadanallah wa iyyakum yang berbahagia. Ibu piye kabare? Sehat semua? Alhamdulillah. Gak ada kursi, gak apa-apa, biar cepat selesai. Kita bersyukur bagi menjelang siang ini kita dapat hadir di tempat yang baik, kumpul bersama Bapak Ibu yang baik dari rumah masing-masing menuju majelis ini dengan niat yang insya Allah di hari kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang akhirnya Allah masukkan kita semua di tempat yang paling syukur. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini kita berada di taman surga. Tempat-tempat seperti ini, majelis seperti ini, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah adalah taman surga. Rasul katakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati sebuah taman surga, farta'u, nimbrunglah, farta'u, berkumpullah, farta'u, bergabunglah. Qila ma hiya riyadul jannah. Ya Rasul ditanya, apa itu maksud taman surga? Qala, Rasul menjawab, majalisul ilmi, tempat-tempat ilmu, majelis taklim, majelis pengajian, itulah taman surga. Pagi menjelang siang ini dalam rangka haflah imtihan akhir sana yang ke-13 dan wisuda juz amma yang ke-11 oleh Pondok Pesantren Darul Fikri. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan siang kali ini benar-benar membawa hikmah berkah mendapat ridha Allah. Amin Allahumma. Berkah kegiatan ini semoga Bapak Ibu yang hadir tetap awet muda, yang keras, panjang umurnya, sehat semuanya, tentram keluarganya, soleh-solehah putra putrinya, husnul khotimah akhir hayatnya, yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Yang di belakang keras sekali. Mohon maaf, 1000 maaf. Seringkali saya hadir pengajian tapi tidak seperti hari ini.
hati deg-degan, kaki gemetar. Apa yang membuat ini? Pertama, gak ada kursi. Gak apa-apa Pak, aman. Yang membuat seperti ini di depan saya ini para kiai, ilmuwan. Yang membuat lebih gemetar lagi, di sini ada dosen saya. Sama bicara apa ini? Yang kedua, yang membuat deg-degan dan gemetar ini, di sini di kalangan pesantren. Kalau saya pamer hadis, di sini godangnya. Kalau saya pamer kitab gundul, di sini sudah dibaca. Kalau saya pamer ayat Al-Quran, di sini banyak yang hafal, sedangkan saya belum hafal Al-Quran. Biar agak hilang deg-degan ini, tadi sempat saya ke belakang itu Pak Yai Mukramin. Kalau ngapain nggak di belakang? Rasanya kaki ini gemetar. Biar agak hilang gemetarnya, gimana kalau kita sholawatan dulu? Setuju? Ikan bandeng. Allahumma sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan stop. Ikan bandeng. Stop. Ikan bandeng, ada ikan sepat. Kalau Pak Ustadz Thohir tadi mengatakan itulah nama-nama ikan. Kalau saya beda. Bercuma ganteng tidak mau sholat. Ayo tepuk tangan, silakan Bu. Suami ibu sholat tidak? Ikan hiu ada 4. Percuma ayu tidak mau. Ayo tepuk tangan untuk bapak-bapak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami ini berapa kasnya kalau untuk pengajian begini? Saya kelasnya murah ya. Lontong tahu, lontong ketan. Ibu ayu jangan jelalatan, mending kita baca sholawatan. Bonusnya lihat wajah yang serbanan. Lontong tahu, lontong ketan. Bocah ayu jangan jelalatan, mending kita baca sholawatan. Bonusnya lihat wajah yang bonusnya lihat wajah yang serbanan. Yang keras. Bonusnya lihat. Terima kasih. Musik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami Tunggu, kok masih deg-degan? Tambah 1.
surga. Apakah sudah tahu caranya? Nomor satu, infakkan hartanya. Nomor dua, ngaji sama-sama. Bapak Ibu ampun nggak dibantu ya. Bapak Ibu kepingin, apakah sudah tahu caranya? Nomor satu, infakkan hartanya. Nomor dua, ngaji sama-sama. Nomor dua, ngaji sama-sama. Nomor dua, ngaji sama-sama. Maaf biar total hilang deg-degnya, tanda satu. Di sana kali, di sini kali, tengah-tengah tanaman padi. Besok ngaji, sekarang ngaji. Ayo kita ikuti kiai. Ayo kita ikuti kiai. Ayo kita ikuti kiai. Rasul sampaikan begini, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman, kata Rasul, umatku lari dari kiai, umatku tidak suka sama kiai, umatku benci sama kiai, umatku jauh dari kiai. Kalau itu sudah terjadi, suka maupun tidak suka, cepat atau lambat, fayabtaliyahumullahu bisanasi baliyat. Allah akan turunkan bencana tiga, Allah akan turunkan balak tiga. Yang pertama, yudhibullahul barakata min kasbihim. Nomor satu, Allah hilangkan berkah min kasbihim, dari pekerjaannya. Yang petani tidak ada berkah, yang pegawai negeri tidak ada berkah, yang swasta tidak ada berkah, gara-gara menjauh dari kiai. Ibu ngantuk, jangan jauhi kiai, dekat sama kiai, hormati kiai. Ini perintah Rasul, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati kiai, muliakan alim ulama, sesungguhnya mereka itu orang yang mulia di sisi Allah. Rasul katakan pula, al ulama warasatul anbiya. Kiai ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi wafat, para rasul meninggal, tidak meninggalkan harta benda, hanya kiai-kiai itulah.
jadi warisan para nabi. Jadi kiai tidak semudah yang kita bayangkan. Tanyakan Pak Yai Imam, sampai rokoknya kencang itu apa? Biar nggak stres. Syarat mutlak jadi kiai harus jadi santri. Kalau belum pernah jadi santri kemudian jadi kiai yang bahaya. Saya ingat bahwa Rasul pernah sampaikan begini, innallaha, izin para kiai kalau salah bisa diingatkan ya. Saya minder rasanya ini. Pak Yai Haris, sampai ngantuk sudah, ngantuk. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kalau Allah kepingin menghilangkan ilmu, bukan semata-mata kiai langsung didon semua, tidak. Kiai dibikin blank oleh Allah, tidak. Ternyata cara Allah ini yang itu biqabdil ulama, memanggil kiai satu persatu. Kiai mengajar santri belum totalitas, belum disampaikan semua ilmunya, kiai sudah wafat. Kemudian disusupi, diteruskan oleh putra putrinya. Begitu belum total menyampaikan ilmunya, wafat lagi. Ini sudah berkurang ilmu. Itu cara Allah menghilangkan ilmu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Idza lam yabqa alimun, ketika sudah tidak ada lagi seorang alim, seorang kiai, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, maka masyarakat sekitar, umat yang ada di situ langsung nunjuk kiai, kok jadi kiai. Dan ini terjadi di kampung saya, Bapak Ibu sekalian. Kiai sudah meninggal, kiai musola ini. Kiai ini tidak punya anak, nggak punya dzurriyyah. Akhirnya untuk mengganti kiai ini apa adanya. Suaranya bagus, tapi fikihnya kiai yang baru ini belum kenal kitab kuning, sudah dijadikan kiai. Ini nasibnya kiai yang tidak kenal kitab kuning. Oke, berjalannya waktu, masyarakat sekitar ini ada yang profesinya jadi petani. Pagi hari ke sawah, pulang duhur. Suatu hari petani ini mendapatkan hewan kura-kura. Kura-kura itu yang besar lagi namanya apa? Penyu. Penyu itu belus, maaf. Penyu. Biasanya jam 12 pulang. Kenapa ini jam 10 sudah pulang? Ibunya kaget. Pak, tumben sampean sudah pulang jam 10. Iya mak, dapat rezeki mak, ini luar biasa mak. Apa pak? Ini di karung ini. Dibuka. Wow. Apa tadi? Penyu. Mak, masak mak. Oke bapak, dimasak. Bapak pergi ke kios, beli kecap 1 botol, beli kelapa 6 buah, 6 butir kelapa, diparut di kios itu, dimasak. Tetangga dengar suara, tetangga apa ini dengar bau yang enak, tetangga datang. Bude, masak apakah? Baunya kayak enak sekali. Aduh, Pak Demo tadi pagi ini luar biasa, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa itu maksudnya? Dapat penyu. Oh, Bude bukankah nggak haram kah penyu? Ah, iya kah? Setahu saya haram. Oh, untuk kayak ustazah saja. Itu setahu saya dengar haram. Karena penyu, kura-kura ini hidup di 2 alam. Itu haram dalam syariat Islam. Sudah Bude bicara sama Pak Dik, tuan rumah. Pak, tadi tetangga datang itu bilangnya penyu haram pak. Oh, lebih jelasnya pak, kau tanya ustadz yang baru itu pak, ustadz musola. Tanya. Assalamualaikum. Salam. Kok kamu saja? Iya pak ustadz. Kok kelihatannya serius sekali? Iya, ini penting sekali ini.
Apa? Duduk. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya ini. Apa? Bagaimana hukumnya penyu? Pak Ustadz jawab, haram. Berdiri. Ustadz, apa? Haram. Kenapa kok tegang sekali? Begini Ustadz, ceritanya begini. Saya ini dapat penyu, sudah dimasak. Saya belikan kecap 1 botol. Apalagi? Kelapa berapa? Oh begitu Jo, duduk Jo, santai. Begini Jo, nggak usah pegang begitu. Innal bulat kang copek fahalalun infarohan cocok. Artinya apa Ustaz? Begini, dengarkan, jangan tegang. Sesungguhnya bulat seperti cobek itu halal. Infarohan dengan catatan di paro sampean separuh aku separuh. Dan begitu Ustaz, cocok ini. Ini Ustaz bintu atau Ustaz? Inilah yang dikatakan ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Akan muncul sosok pimpinan tokoh agama, pemuka agama, tapi tidak tahu hukum yang sungguhnya, tidak kenal kitab kuning atau kitab gundul. Fa'idha su'ilu aftau bighairi ilmin, ketika ditanya memberikan nasihat, memberikan jawaban tapi bighairi ilmin, tanpa ilmu, dallu fa'adullu. Ustadz seperti inilah sesat dan menyesatkan. Maka harapan saya, santri Darul Fikri khususnya dan santri seluruh Nabire, ayo belajar agama yang sungguh-sungguh. Kalian santri jangan mengandalkan otak kalian. Otakmu bukan jaminan berkah. Kalian juara ranking, jangan mengandalkan itu. Itu tidak jaminan berkah. Cerdasmu bukan jaminan berkah, akan tetapi yang buat berkah ini khidmahmu kepada kiai, takdimmu kepada kiai. Mohon maaf, ini cerita saja. Terus selesai makan bersama 11:30, jujur ini. Yang kurang itu salah jamnya. Kiai Khalil Bangkalan Madura. Barangkali ini Pak Imam ini masih duriannya ini. Syekhona Khalil Bangkalan itu punya santri. Banyak santri, tapi ada santri satu yang beto bin poncolongok memang. Namanya Ahmad. Karena Ahmad ini merasa yang paling bodoh, akhirnya dia ini ambil bagian untuk khidmah kiai, merawat, memelihara ayam. Tukang kasih makan ayam itu Ahmad. Suatu hari, tepatnya pada waktu maghrib, Ahmad ini terlambat sholat. Saya Khona Khalil tahu, loh, anak ini maghrib kok tidak sholat. Mat, siap Pak Kiai. Kamu tidak sholat maghrib? Tidak Pak Kiai. Karena apa? Aku terlambat. Loh, Mat, kalau terlambat tetap sholat, Mat. Aduh, minta maaf Pak Kiai, selama ini kalau aku terlambat tidak pernah sholat. Tuh, mat. Kenapa begitu? Aku tidak tahu caranya, aku tidak tahu bacaannya. Kata Syekhona Khalil, Mat, kamu tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak hafal. Saya tidak bisa hafal Al-Fatihah. Oh, Mat, kamu bisa baca syahadat? Saya tidak bisa Kiai. Coba Mat, begini Mat, kamu bilang beton 10 diambil 9, tinggal 1, Allahu Akbar. Kalau yang itu saya bisa Pak Kiai. Ibu pernah ketemu beton? Ibu pernah lihat beton? Beton itu apa sih? Kok cor-coran? Biji nangka itu loh, itu beton namanya. Kalau cocok itu beleton namanya. Sampai mana tadi ya? Coba Mat, ulangi. Beton 10 diambil 9, sisa 1. Allahu Akbar. Bisa Pak ya? Coba tes.
beton 10 diambil 9, sisa 1. Allahu Akbar. Ya sudah mat, kamu sholat pakai itu sudah mat. Kiai itu kalau wali begini sudah semuanya jadi. Apa yang tidak jadi? Suatu hari pada musim haji, Syekhona Khalil berangkat ke tanah suci, mau melaksanakan ibadah haji yang kesekian kali. Kalau wali ke tanah suci, gak usah lewat kepantaran agama, gak usah daftar, langsung daftar, selesai. Delalah sendal bakia itu sendal yang dari kayu, itu apa namanya? Trompa. Sendal trompanya kesayangan Kiai Khalil ini ketinggalan. Ahmad lihat, bukan Ahmad kamu Mat, ini Ahmad Madura. Mudah-mudahan kamu Ahmad yang kedua ya nak. Ini santri saya dulu, sekarang masih santri. Sampai mana saya lupa, masih bleng-bleng ini. Ke Mekah. Aduh, setahu saya di Mekah itu panas. Terus bagaimana kakinya kiaiku? Aku gak mau kiaiku melepuh kakinya. Aku gak mau. Karena Pak Kiai sudah ijazakan aku, kasih senjata aku, kasih bacaan aku, beton 10. Diambil 9 sisa 1, itu yang aku bisa, aku baca sudah. Sendal dipegang. Baca itu. Beton 10. Diambil 9. Sisa 1. Allahu Akbar. Tutup mata, buka mata, sudah ada di Mekah. Tepuk tangan ibu-ibu. Kurang keras, gak dapat makan nanti kok. Kenapa bisa seperti ini? Karena takdirnya sama kiai. Tiba-tiba di belakang Kiai Khalil, Mat, kok kamu Mat? Iya Pak Kiai. Pak Kiai, saya cuma mengantarkan sendal ini Pak Kiai. Iya Mat, memang di sini panas Mat. Untung Mat kamu antarkan sendal ini Mat. Tadi kamu naik apa Mat? Pak Kiai, saya naik beton 10. Terima kasih Mat, terima kasih ya Pak Kiai. Mat, kamu pulang kapan? Sama Pak Kiai atau kamu duluan? Maaf Pak Kiai, kalau saya pulang sama Pak Kiai terus ayamnya Pak Kiai bagaimana? Siapa yang ngerawat, siapa yang kasih makan? Saya pulang duluan Pak Kiai, mohon izin. Ya Mat, silakan Mat. Nanti kalau kamu pulang pakai apa Mat? Pakai beton 10 Pak Kiai. Dibaca itu, kedipan mata sudah sampai Madura. Pentingnya khidmat kiai, hormat kiai, ini yang buat berkah segala-galanya. Sekretaris MUI ini pernah cerita sama saya, Pak Kiai, saya ini kalau sama Pak Kiai siapapun saya hormat. Saya lirik, saya pantau dari belakangan, dari jauh. Ketika ada kiai dari Makassar, Mangkosok datang ke Nabi untuk ceramah Ramadan, dia itu yang cepat duluan. Pantaslah kalau Ustadz Sarif ini banyak jabatannya, karena olehnya hormat sama kiai luar biasa. Jadi sekretaris MUI, sekretaris FKUP tingkat provinsi, sekretaris KKSS tingkat provinsi, sekretaris apa lagi? Allah. Yang kedua, mohon maaf saya tidak akan pamer hadis. Di Jawa Tengah itu ada pesantren besar, ribuan santri, diasuh dipimpin oleh Kiai Mudakir. Kiai Mudakir, sekian santri ini ternyata ada santri satu yang memang betul-betul terbatas otaknya, mikir sedikit gak mampu. Siapa nama santri yang terlambat mikir ini? Namanya Bahlul. Nanti ada pertanyaan, Ibu, siapa namanya? Tapi takdirnya sama Kiai luar biasa. Kalau Pak Kiai ke masjid, sendal yang nata Bahlul. Semuanya aman,
sekitar dalam Pak Kiai karena ada Bahlul. Delalah Allah Ta'ala menguji Pak Kiai Mudzakkir ini luar biasa. Satu-satunya anak putri sakit bertahun-tahun, dan Kiai Mudzakkir ini sudah berusaha dokter medis, tidak kunjung sembuh putrinya ini. Lebih mudahnya supaya enak cerita, si putrinya ini saya kasih nama Sri Suzuki Hondawati Harum Semerbak sepanjang hari. Siapa tadi? Awas rebanain, nanti ada pertanyaan nih. Pak Kiai malam hari istikharah bermunajat, ya Rob, sudah sekian ratus dokter, sekian ratus paranormal, tidak kunjung sembuh anakku ya Rob. Kira-kira apa obatnya anakku ya Rob? Ada ilham, ada petunjuk. Obatnya anakmu di tangan Nabi Khidir alaihissalam. Pagi hari Kiai Mudzakkir panggil Bahlul. Bahlul. Labbaik Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Enten dawuh, ada perintah Pak Kiai. Begini Bahlul, kayaknya kakakmu Sri Suzuki Hondawati Harum Semerbak sepanjang hari ini obatnya di tangan Nabi Khidir. Bagaimana Bahlul kalau aku suruh kamu untuk cari Nabi Khidir? Siap Pak Kiai. Padahal Bahlul belum kenal siapa Nabi Khidir. Siap. Siap-siap berangkat. Akhirnya mundur lagi. Izin Pak Kiai, ciri-cirinya seperti apa Pak Kiai? Nabi Khidir itu ciri-cirinya berbaju putih, surban putih, songkok putih, jubahnya putih. Nanti kalau kamu ketemu salib, jabatan tangan, kamu pegang. Kalau jari-jari ini nggak ada tulangnya, empuk, itu Nabi Khidir. Paham? Siap, paham Pak Kiai. Pak Kiai, terus saya menuju kemana? Kamu ikuti kali semen. Kok kali semen? Kali mana itu? Kali Nabire. Itu ada kali. Oh ikuti terus ya. Bahlul, siap Pak Kiai. Jalanlah. Cari obatnya putrinya Pak Kiai. Dengan seiring berjalannya waktu, hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, belum ketemu. Malah Bahlul ketemu yang pertama ini kuburan tua. Cuman satu kuburan. Sampai di situ kuburan ngomong, anak muda, kamu ingin ketemu Nabi Khidir, betul? Tolong sampaikan pada Nabi Khidir ya, kenapa aku di sini mulai aku dimakamkan sampai hari ini aku diseksa terus oleh malaikat. Siap, nanti aku sampaikan. Jalan lagi, ketemu pohon jambu, buahnya rimbun, buahnya banyak, dan itu jambu manis. Pohon jambu bicara, anak muda, kamu ingin ketemu Nabi Khidir, betul? Tolong nanti kalau ketemu sampaikan urusanku ini. Kenapa aku ini jambu manis? Tidak ada masyarakat, tidak ada orang satupun yang mempetik bungaku. Ada apa sebenarnya aku ini? Siap, nanti aku sampaikan. Terus bertambah hari, ketemu sumur tua. Sumur tua ngomong, anak muda, aku tahu kamu kepengen ketemu Nabi Khidir, betul? Tolong sampaikan hajatku, permintaanku. Aku ini sumur tua, tapi airnya bening. Satupun masyarakat tidak ada yang ambil air di dalam aku ini. Tolong sampaikan ada apa ini sesungguhnya. Siap, nanti aku sampaikan. Terus berjalan waktu, sudah mendekati bertahun-tahun. Ketemulah orang berjubah putih, songkok putih. Bahlul langsung mendekati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apakah panjenengan Nabi Khidir alaihissalam? Betul, aku Nabi Khidir. Kamu siapa? Kalau saya Bahlul. Maaf, Nabi Khidir alaihissalam, aku ini diutus Pak Kiai untuk mencari obatnya si putrinya yang sedang sakit bertahun-tahun.
suruh menanyakan panjenengan Nabi Khidir, kira-kira apa obatnya putri Pak Kiai? Obatnya nikah. Sampaikan ke kiaimu, obatnya anak yang sakit nikah. Oke, siap. Terima kasih. Tinggalkan tempat. Ingat, Waalaikumsalam. Salam. Kok kamu lagi Bahlul? Maaf Nabi Khidir, tadi aku jalan ketemu 3 hal. Yang pertama, sumur tua. Suruh sampaikan ke panjenengan, sumur itu airnya bening, bersih, tapi tidak ada yang mengambil air itu. Suruh menanyakan itu kira-kira apa yang terjadi. Sampaikan ke sumur itu, di dalam sumur itu ada harta karun. Air itu akan dimanfaatkan banyak orang kalau harta itu diberikan kepada kamu Bahlul. Sampaikan seperti itu. Siap. Yang kedua, Nabi Khidir, tadi aku ketemu jambu, pohon jambu, buahnya lebat, manis, satupun tidak ada orang yang mengambil. Suruh menanyakan hal itu, kira-kira apa Nabi Khidir? Sampaikan ke jambu itu bahwa di dalam jambu itu terdapat pusaka. Jambu itu akan dimanfaatkan banyak orang jika pusaka itu diserahkan kamu. Siap. Yang terakhir Nabi Khidir, aku ketemu kuburan tua. Suruh menanyakan kenapa sejak dimakamkan sampai hari ini dapat siksa terus dari malaikat. Sampaikan ke dia, dia itu orang alim, orang pintar agama, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sampaikan ke dia, kalau dia mau stop tidak dapat siksa, seluruh ilmu suruh berikan kepada kamu, nanti aman, tidak dapat siksa lagi. Siap. Sampaikan Pak. Pertama, ke sumur tua. Akhirnya sumur tua menyerahkan harta benda. Yang kedua, jambu yang buahnya lebat. Akhirnya pusaka diserahkan. Yang terakhir, kuburan tua. Ilmu yang dimiliki oleh kiai yang ada di Makbaroh diserahkan semua kepada Bahlul. Bahlul bangga. Sampailah ke pondok, berikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai pangkling. Silakan masuk. Sampean siapa? Pak Kiai, lupa aku kah? Aku lupa kau siapa, anak? Aku Bahlul. Wow, Bahlul, kenapa juga kau panjang? Kumismu panjang. Ternyata sudah sekian tahun gak dipotong. Mau dipotong pakai apa? Iya, tunggu. Saya tak panggil Bunyai dulu. Bu, ini Bahlul datang Bu. Tolong Bu, bikinkan kopi biar serius nanti jagungnya. Aduh, nggak ada meja. Aman Pak Kiai, biar cepat selesai. Kopi jadi, ibunya ikut mendengarkan. Bagaimana Bahlul? Obatnya kak kamu apa Bahlul? Izin Pak Kiai Bunyai, obatnya kakak nikah. Pak Kiai gak habis pikir, bagaimana Bahlul kalau kamu yang menikah anak saya? Siap, sandika dawuh Kiai. Saya hormat Kiai, kalau Pak Kiai merintoi, kalau Pak Kiai merestui, saya siap jadi menantunya Pak Kiai. Bahlul, sekarang kau beda dengan dulu Bahlul. Apa yang terjadi pada dirimu Bahlul? Dulu kau santri yang paling pekok, sekarang kau kelihatan ganteng kayak yang ceramah. Ketawa menghina. Kenapa kau pede sekali Bahlul? Kayaknya harta bendamu banyak ini. Betul, kekuatan ada, harta benda ada, ilmu ada. Ini berkah khidmat Kiai. Santriku semuanya dimanapun berada, jangan tinggalkan hormat Kiai, takdim Kiai, insya Allah berkah. Amin Allahumma. Yang nomor 2, gara-gara jauh dari Kiai, bencana apa yang akan kita terima? Yusallitullahu sultanan doliman.
Allah akan mengirimkan sosok pimpinan yang zalim. Seharusnya pimpinan itu melindungi rakyat, justru menyakiti rakyat. Bantuan ini untuk rakyat tapi tidak sampai ke rakyat. Ini gara-gara perbuatan kita sendiri jauh dari kiai. Biar cepat selesai. Yang nomor 3, ini lebih gawat, lebih rawan. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Gara-gara jauh kiai, tidak mau dekat sama kiai, dikhawatirkan akhir hayat su'ul khotimah, meninggal dunia tanpa bawa iman. Ibu bapak hadirin sekalian berbahagia, yang terakhir pesan saya untuk wali santri. Tadi sudah santri, sekarang wali santri. Ibu kepingin putra putrinya alim alimah, soleh solehah. Ini resepnya. Kata Syekh Sajiduddin As-Sirazi dalam kitab Ta'lim Ta'lim, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyura'iyal ghurba minal fuqaha. Kalau bapak ibu kepingin putra putrinya alim alimah, soleh solehah, hendaknya bapak ibu menjaga kiai, melindungi kiai. Sering-sering sowan kiai, lihat kiai bisa makan tidak. Kalau nggak bisa makan, ayo disupport. Pak Kiai bisa merokok tidak, dilihat. Begitu caranya. Wayuk rimahum, wayu'adzibahum, muliakan kiai. Kalau anak-anak kita kepengen jadi ustaz-ustaz kiai, agungkan kiai, wayu'tiyahum, dan berikan sesuatu kepada kiai. Mohon maaf, kalau sowan ke kiai Imam Muflasi, lihat beliau ini hari-hari yang dibutuhkan apa? Ternyata rokok. Sampurna rokoknya beliau. Pak Yai Mukramin apa? Sama, sampurna. Pak Ikanto apa? Gak usah rokok, memang gak merokok. Kalau ke saya agak naik sedikit alflesin. Izin tarik Pak, aduh ini murid kurang ajar nih kayaknya. Sampai mana tadi ya? Berikan sesuatu pada kiai. Ini cerita hak dan nyata. Waktu saya selama di pondok, mohon maaf saya bukan kalangan kiai, bukan kiai. Justru keluarga ini keluarga yang sangat-sangat minus ilmu pengetahuan, minus finansial. Karena bapakku itu ternyata dulu jadi tukang pijitnya Ki Haji Masudi. Pernah cerita sama saya, Min, dulu bapak itu nak suka sama kiai, tapi apa yang terjadi? Mbahmu tidak punya apa-apa, bapak kepengen ngaji nggak ada biaya, apalagi sampai mondok nak, tidak mungkin. Zaman dulu itu nak sudah bisa makan, sudah beruntung nak. Jadi saya dapat ilmu itu dari Ki Haji Masudi. Saya pejit begitu sampai ketiduran. Saya bisa hafal aqaid 50, wujud kitab bakok dan seterusnya. Itu berkah saya pejit Pak Kiai, dapat ilmu juga. Ternyata waktu aku mondok, karena profesi orang tua saya tukang bakar ikan, pagi cari ikan, malam dibakar, pagi dijual. Begitu terus. Bapak dengan mama ini yang kerja sama. Setiap bulan kirimin saya 2 bungkus ikan, Min, nah, yang satu buat kamu, yang satu buat Pak Kiai nak ya. Nggih, Bapak, nggih. Jadi kalau Bapak datang ke teman-teman bahagia sekali. Wih, mayoran. Di pondok kan begitu kan, kangkung, bosen sampai kopong, akung, terong, kopong, itu terus. Kalau Bapak datang mereka bahagia. Allah ya Rabb, ternyata bapakku suka kiai, hormat takdim pada kiai. Ketika kita sudah takdim kiai, hormat kiai, memberikan sesuatu pada kiai, ternyata anak-anak kita
tidak hadir alim alimah soleh solehah yakunu hafidu aliman. Tunggu anak keturunan kita, cucu kita, insya Allah ada yang jadi kiai. Allahumma. Ini pesan buat bapak ibu wali santri. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf jam 12 kurang 10 menit. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Ihdinas siratal wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Merupakan acara yang selanjutnya, yakni penampilan senandung. Dalam hal ini akan dibawakan oleh santri putri Darul Fikri. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan.